Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, sahabat insan praja yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih yang telah setia menonton channel kami. Semoga diberikan panjang umur, kesehatan, yang lagi sakit disembuhkan sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Tentunya bagi semua sahabat insan praja dimanapun berada, seperti kami ucapkan, kita pun bikin konten ini tidak memaksa untuk mempercayai konten kami ya. Yang silakan, yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya tidak apa-apa. Yang penting diambil sisi positifnya saja, dan tonton channel kami ini hingga selesai nanti biar kita nggak gagal paham seperti Pak Ustadz tadi ya. Perkenalkan, saya berserta mediator yang telah setia menemani channel Insan Praja, yaitu Pak Ustadz Hadi. Nah, ini perkenalkan, orangnya seperti ini sangat disiplin ya. Sahabat Insan Praja, kami perkenalkan ya. Kini kita itu akan menarik salah satu pendamping beliau yang sedang sakit. Katanya, entah iya apa tidaknya, kita buktikan nanti lewat mediumisasi. Sebelum itu saya akan menarik dengan cara ini karena tasbih ini tasbih mutiara asli dari Lombok. Dan mudah-mudahan dengan media ini kita bisa membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan gitu ya Pak Ustadz ya. Bukannya gini ya, kita tidak kok percaya dengan ini itu ya, silahkan nanti japri ke salah satu admin di Insan Praja, kisahnya bagaimana ya. Kita mengobati lewat produk dari beliau Sang Hyang Nurjahyo Nirwana. Ada air zam-zam asma, dan itu minyak dayak, dan salah satunya tasbih mutiara. Ini bisa digunakan, kalau saya sendiri sih ya buat apa saja ya, yang penting tidak menyimpang dari syariat Islam. Kalau nggak percaya nanti dibuktikan sendiri ya, beli dulu lah, minimal beli dulu dibuktikan, kan seperti itu benar dan tidaknya. Ini akan saya lanjutkan untuk menarik salah satu pendamping beliau, Bapak Joko Widodo. Mudah-mudahan sakitnya segera sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi yang virus kulitnya ya Pak Ustadz ya. Kita pun akan menolongnya dengan jarak jauh. Kenapa kok ditolong? Saya bukan berpihak salah satu, karena Islam itu rahmatan lil alamin ya. Jadi tidak ada permusuhan di antara kita ya sebenarnya. Kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Walaupun diludahi, balasan tetap baik. Jadi nggak ada balasan permusuhan seperti itu kan. Begitu Pak Ustadz ya. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Mari kita simak video ini sampai selesai. Katanya banyak yang mengatakan bahwa sakit itu kena azab. Ya, ada yang mengatakan penyakit itu dari azab. ya gitu, tinggal orangnya ya. Jadi azab dan tidaknya itu tergantung orangnya. Walaupun orangnya itu pandai ahli ibadah, tapi kalau diberi penyakit kita mengeluh sama, itu nanti jadi peringatan, bisa jadi juga azab. Kita nggak terima, lalu kita minta pertolongan pada sebangsa benda walaupun itu obat ya. Karena obat ini kita sembuh lah, itu meyakini misalkan obat meyakini obat itu sama saja. Nanti ujung-ujungnya ke situ, ke azab sama. Jadi tergantung keyakinan hati. Walaupun hati di dalam kan sulit ditebak. Niat orangnya di dalam itu kan sulit ditebak ya, niatnya itu apa. Nah makanya keluarnya dari akhlakul karimah tadi kan seperti itu. Bukan begitu Pak Ustadz?
walaupun kita ahli ibadah, tapi keluarnya kita gembur-gembur, suka memfitnah orang, suka itu kan nanti ujung-ujungnya ya itulah isi hati kita kan, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan, itulah penerjemah hati kita kan, seperti itu sahabat. Jadi kita harus pandai-pandai menelaah seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan lah kalau bisa seperti itu. Ikut-ikutan kalau secara syariatnya Islam itu bagus, pasti benar. Tapi kalau ikut-ikutan dalam orang, segi kataan orang itu bahaya. Benar tidak dan tidaknya kita kan nggak tahu. Namanya orang kan tidak mewakili kebenaran kan gitu. Makanya dari itu Ihsan Praja akan berusaha mengobati lewat produk beliau Sang Hyang Nurjah yang Nirwana ini. Mudah-mudahan bisa membantunya seperti itu. Sudah siap Pak Ustaz? Siap. Ini akan saya pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segala serangan setan semua masih berniat jahat sama Gusti Allah yang menyerahkan kembali satu juta kali pada mana yang dan maafkan adil berdiri terbang dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wasti wala bisallah. Kali cincin yang jangan dirunah mas. Saya panggil salah satu pendamping dari Bapak Mulyono, Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator. Jadi dapat saya sekali. Jikalau penyusup langsung meledak, otomatis pastikan yang saya tarik yang bisa masuk. Silahkan masuk menempati jasad mediator ini. Pastikan yang saya masukkan yang bisa masuk. Jikalau penyusup dari luar, dari dalam keluar, langsung dilempar semuanya ke neraka. Pastikan. Masuk, silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa dengan yang hadir sekarang ini? Saya. Iya. Datang adalah utusan dari salah satu perwakilan dari beliau. Siapa? Beliau siapa? Beliau yang dimaksud panjenengan tidak perlu dijelaskan. Nanti keterangannya saja. Oh begitu. Ya begitu. Boleh saya buktikan kebenarannya.
Saya akan cek dulu. Protek apa yang masuk dalam tubuh media ini? Apa yang dikatakan tadi, jika itu kalau dusta, saya minta keluarkan dari jasad mediator sekarang juga, dan masukkan yang asli, yang saya maksudkan tadi, yang bisa masuk menepati jasad ini. Ya sebentar ya, ini mikrofonnya. Ya terima kasih. Jikalau saudara bisa mewakili mau hadir ke sini tadi, saya minta maaf apabila ada kurang sopannya dan kesalahannya cara memanggil menghadirkan tadi. Ya, kami juga minta maaf sebelumnya kalau ada kata-kata nantinya kurang berkenan. Iya. Di hati panjenengan. Iya, sama-sama. Tapi saya mohon maaf karena kedatangannya saudara tadi. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang beliau, Bapak Mulyono atau Bapak Joko Widodo. Apakah benar beliau itu sedang sakit kulit? Ya, saya tahu begitu. Kalau bisa mohon maaf agak keras sedikit ya, biar saya mendengar, karena usia sudah itu tak bertambah. Yang saya ketahui begitu di alam kami, iya, bahwasanya beliaunya banyak sekali menderita sakit atas isu-isu yang bertebaran sekarang. Iya. Untuk menguji kesabaran beliau di waktu menjabat dan sampai sekarang. Dalam menjabat juga diuji atas kesabaran beliau. Ada hujatan-hujatan yang tidak menyenangkan. Oh, begitu. Tapi beliau selalu dalam pandangan kami sebagai pendamping, masih belajar untuk bersabar. Iya. Berarti sakit itu adalah ujiannya beliau, biar nanti naik derajatnya seperti itu. Ya, ujiannya, tapi melalui orang. Melalui orang. Iya. Berarti ujian itu, sakit itu kiriman dari orang, maksudnya sihir. Yang saya sebutkan melalui orang. Oh, melalui orang ya. Kita tidak boleh berburuk sangka untuk itu. Oh iya. Ya. Berarti kalau ada orang nggak pernah sakit, nggak pernah dicaci maki orang, nggak pernah difitnah orang, itu gimana? Ya, itu semua harus dipertanyakan dengan diri kita sendiri. Untuk itu ujian. Ya. Oh, berarti orang yang baik pasti ada ujiannya, seperti itu ya maksudnya? Dari kami tidak boleh mengatakan merasa baik. Oh begitu. Itu penilaian orang. Oh, manusia yang menilai. Iya. Oh begini, apakah sakitnya itu mungkin bisa ditolong apa disembuhkan lewat doa? Kalau bolehkah saya ikut mendoakan, membantu lewat doa untuk penyembuhan penyakitnya beliau? Bagaimana menurut saudara? Ya,
tentu saja Boleh. ada yang mampu dan ada yang tidak. Hmm. Yang mampu adalah orang, ya mohon maaf, Iya. yang selalu berdekatan Hmm. dengan yang selalu dekat, selalu mengingat Hmm. Oh, Sang Penciptanya. iya ya. Begini, saya mau mendoakan, tapi dengan lewat cara ini, dengan media tasbih mutiara. Tasbih ini sudah didoakan pada beliau guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Mohon maaf. Iya, kenapa ya? Ya, dari Hmm. aura tadi, saya adalah seorang, maksud kami, Hmm. biarpun sudah muslim tapi termasuk yang tidak mampu, masih di bawahnya itu harus dilindungi. Yang ada di dalam itu yang saya katakan dalam tasbih itu. Kenapa? Pandangan saya tidak mampu. Oh begitu. Ya, dengan Memangnya saya katakan auranya, cahayanya itu. Maaf, kalau tidak mampu memangnya ada cahaya bagaimana? Coba dijelaskan. Saya pun juga belum mengetahui. Dari cahaya yang menyilaukan pandangan kami, merasa sakit. Oh, iya. Karena tingkatan saya belum mampu untuk itu. Kalau menurut saudara bagaimana kalau saya mendoakan dengan lewat cara ini, pakai tasbih ini? Ya, saya berterima kasih sekali. Kalau panjenengan bersedia membantu beliaunya untuk mendoakan orang yang berdekat sama Sang Penciptanya Allah. Iya. Coba bisa. Saya usahakan. Ya, coba ya, sebentar ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi virus sakitnya, virus di kulitnya, di wajahnya, yang bentuk sakitnya itu diangkatnya, penyakitnya sembuh total dan kamu lagi. Semua penyebabnya dikeluarkan semua sampai pasti kalau ada selama sana kembalikan pada mendarahnya sekali. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan cara ini, bukannya saya membela ya, karena beliau itu sudah memimpin negara ini 2 periode mungkin ya. Kita hanya membalasnya lewat doa saja kan. Jadi saya pun nggak keberatan sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seorang mantan pemimpin itu banyak yang tidak suka. Itu dari segi apa kalau tidak suka? Dari segi atas kepemimpinan. Ini kan sudah tidak memimpin lagi, kok yang berdiri adalah sebagai wakil beliau
Oh. Dan dikhawatirkan nanti bisa menggeser, bisa menjadi orang nomor 1 di negara ini. Iya ya. Namanya manusia ada rasa kekhawatiran untuk itu. Sekarang diajukan sebagai wakil, tapi di belakangnya adalah mantan pemimpin dari negeri ini sampai 2 periode. Jadi ada yang khawatir. Tentu saja. Dan dulunya dari kepemimpinan beliau banyak sekali pejabat-pejabat yang merugikan rakyat, itu intinya. Supaya tidak terbongkar untuk itu. Iya ya. Oh iya, kalau begitu saya pun nggak ingin tahu karena saya belum mengetahui soal politik. Jadi yang saya pelajari itu adalah sakit gitu aja. Iya. Oh gini, apa yang perlu saudara sampaikan sekarang kalau sudah keadaan seperti ini? Apa penyakitnya itu bisa cepat segera sembuh, maksudnya seperti itu? Ya, yang saya ketahui itu di alam gaib. Alam gaib tidak nyata. Yang bisa menguasai itu semua adalah penguasa alam gaib, serta beliau-beliaunya. Dan beliaunya penguasa alam gaib punya sarana, untuk pengobatan itu. Iya. Cuma itu semua disembunyikan dari negeri ini. Dari bangsa kami sudah mengetahuinya. Namanya pemimpin alam gaib. Siapa yang memimpin alam gaib itu sudah tahu, sudah nyata. Dari itu sudah diterangkan bahwasanya yang mampu untuk sakit-sakit yang tidak nyata, sebenarnya penyakit itu sumbernya dari tidak nyata dulu, akhirnya mengumpul kotoran-kotoran dari bangsa kami mengendap, akhirnya menjadi medis, menjadi nyata. Dan untuk menyembuhkan biasanya dari obat-obat kimia, akhirnya bersatu padu dari kotoran tadi. Gitu. Nah, bersumber penyakit itu semua paling utama dari bangsa yang tidak nyata, bangsa gaib. Orang-orang yang tidak suka biasanya mengirim penyakit secara gaib juga. Gitu. Dan gaib itu kan ada penguasanya. Iya, pemimpinnya. Yang perlu saya jelaskan itu. Jadi orang-orang yang mengatakan penyakit itu bukan gaib, berarti orangnya kan sebenarnya nggak tahu tentang gaib ya. Belum sampai ke situ. Untuk mengelabui. Iya. Berarti pengalamannya belum sampai ke situ. Memang dulu banyak pemimpin-pemimpin negara ini yang sudah purna tugas dinyatakan dari penyakit nyata, padahal itu semua sumber utamanya
dari gaib sebabnya itu. Itu yang saya ketahui. Iya. Keterangannya untuk itu. Oh ya, kalau saya mau bertanya sama saudara, mungkin ada hal yang diketahui di dalam benda ini ya. Ini kan air. Nah, kalau menurut di pandangan gaib, saudara ini sebenarnya selain air dan botol ini memang ada apanya dalam pandangan saudara? Persamaannya ya seperti tadi, wujud tasbih tadi. Itu yang di dalamnya saya atau kami tidak bisa menjangkau tingkatannya lebih tinggi dari itu. Oh begitu ya, lebih sempurna. Isinya ya. Iya. Dan semua makhluk hidup itu yang mengatur itu perintahnya Allah. Begitu. Itu yang mengaturnya sebagai atas perintahnya Allah tadi. Oh gini, ini pertanyaan terakhir mungkin. Kenapa beliau Bapak Joko Widodo itu kan sekarang sudah berhenti, kok masih banyak orang yang tidak suka? Itu bagaimana menurut pandangan gaib? Ya, manusia itu sifatnya ingin memimpin semuanya. Ya, sudah disebutkan dari tadi. Sebabnya adalah punya perwakilan. Memang dulu beliaunya kan tingkatan pemerintahan kan dari kecil dulu. Iya. Ya, seorang wali kota. Ini juga begitu. Iya. Bisa saja ini dimasukkan dari wakilnya dulu. Gitu. Oh. Jadi kalau sudah menjajaki, sudah paham, nanti bisa untuk ke jabatan ke atasnya lagi, untuk menguasai sebagai belajar. Itu prasangka mereka maksudnya? Iya. Maksudnya membahayakan mereka, itu membahayakan mereka. Oh gitu ya. Iya. Padahal tidak. Dari segi keturunan, gitu. Dianggap membahayakan. Iya. Orang kalau sudah darah keturunan kepemimpinan itu bisa menguasai untuk itu. Oh, jadi mereka khawatir, gitu. Intinya seperti itu. Iya. Apakah beliau Pak Jokowi itu selagi memimpin dulu, itu apakah membahayakan mereka waktu dulu? Menurut saudara bagaimana? Iya, membahayakan, sangat membahayakan sekali. Sangat membahayakan. Iya. Itu dari segi apa membahayakannya? Kebenaran apa? Iya, kebenaran. Dengan kesabarannya itu. Iya. Dia tidak mau membela yang merugikan negara. Itu intinya. Berarti orang yang jujur musuhnya banyak gitu maksudnya? Apa gimana orang yang baik apa bagaimana musuhnya banyak? Ya, yang saya ketahui dari tingkah lakunya. Saya tidak boleh mengatakan orang ini jujur, orang ini baik. Kenyataannya saja. Oh iya. Iya. Jangankan Bapak Joko Widodo ya. Dulu Rasulullah juga dimusuhi banyak orang kan ya. Itu kalau menurut sejarah baginda Rasulullah dulu suri tauladan seluruh umat ya. Itu pun masih banyak yang memusuhi, ingin mau dibunuh, dianggap tukang sihir kan ya. Apalagi kita. Ya bagus sekali. Terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan penyakitnya Bapak Joko Widodo, Bapak Mulyono ya, itu segera sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi seperti itu. Saya juga merasa sangat berterima kasih
atas bantuan panjenengan. Iya ya. Ya sudah, sekarang saudara boleh kembali ke dalam tugasnya tadi. Saya berikan terima kasih dan saya minta maaf. Saya juga minta maaf kalau kurang jelas dalam saya berkata-kata untuk menjelaskan itu semua. Ya, saya kira sudah cukup jelas sekali. Terima kasih. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Ini kembalikan ke tempatnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar tempatnya semula tadi, silakan kembali. Beserta efek-efeknya keluarkan semuanya. Lah, kisahnya seperti ini sahabat ya. Jadi kita mau percaya ya silakan, mau yang tidak percaya ya tidak apa-apa. Kami pun sekedar membantu kan. Jadi tidak ada rasa pembelaan sebenarnya. Jadi intinya seperti ini ya. Orang sebaik apapun pasti ada musuhnya, pasti ada orang yang tidak suka, itu wajar. Dan orang yang dikasih sakit, ya kalau orangnya sabar pasti diangkat derajatnya sama Allah, karena itu kan ujian ya. Yang dikhawatirkan kita tidak diberi ujian, itu bahaya sekali ya. Jadi orang diberi ujian itu kita jadi Allah itu sayang lah sebenarnya, biar kita itu kembali ke jalan Allah, kita seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita diberi rasa sakit, rasa apapun lah yang tidak kita senangi, itu kita hanya sabar, pasrah, tawakal pada Allah. Semua penyakit datangnya dari Allah, dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, kan begitu Pak Ustaz ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila penampilan kami kurang sopan dan terus kami kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.